Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Tahun baru dengan kebiasaan yang baru. Shalom saudaraku, ada banyak hal dalam kehidupan kita yang membuat kita seringkali terhambat untuk maju karena kita masih memiliki kebiasaan-kebiasaan lama yang terus kita pertahankan, padahal kita menyadari bahwa kebiasaan-kebiasaan lama kita itu sangat mengganggu kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa kebiasaan-kebiasaan lama yang buruk itu adalah seperti sampah yang akan selalu mengotori perjalanan kehidupan iman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sampah kehidupan tidak boleh dipertahankan, karena bila terus dibiarkan, sampah itu akan menimbulkan bau yang busuk dan tidak menyenangkan. Maka kita harus segera mengambil tindakan dalam kehidupan ini untuk membuang setiap sampah kehidupan kita. Yesaya 43 ayat 18-21, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, untuk memberitakan kemasyuranku. Di padang gurun kita tidak akan pernah melihat ada jalan seperti kita melihat jalan di daerah kita. Demikian juga kita akan sulit untuk melihat sungai di padang gurun. Yang kita lihat ketika kita memandang di padang gurun adalah pasir, tetapi Tuhan berkuasa untuk mengadakan segala sesuatu. Tuhan berfirman akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk apa? Untuk memberi minum umat pilihanku. Firman Tuhan, yaitu umat yang telah Tuhan bentuk bagi Tuhan untuk memberitakan kemasyurannya. Hal ini berbicara tentang mujizat, tentang keajaiban yang Tuhan akan buat bagi kehidupan orang-orang yang Dia kasihi. Namun sebelumnya Tuhan telah berfirman, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Artinya lupakan semua, buang kebiasaan-kebiasaan buruk yang lama yang menghambat mujizat dan keajaiban Tuhan bisa kita nikmati. Sebagaimana bangsa Israel tidak bisa menikmati mujizat Tuhan karena mereka memiliki kebiasaan memberontak kepada Tuhan, hingga mereka kehilangan momen untuk menikmati mujizat dan keajaiban Tuhan. Bahkan mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Saudara, Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru buat hidup kita. Tuhan mau menyatakan mujizat dan keajaibannya dalam hidup kita. Hanya kita diminta untuk tidak lagi mengingat hal-hal yang dahulu. Kita harus membuang sampah kehidupan kita, kebiasaan-kebiasaan hidup kita yang menghalangi berkat Tuhan mengalir bagi keluarga kita. Saya percaya tidak ada kata terlambat untuk sebuah perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Bahkan lebih baik terlambat daripada tidak berubah sama sekali. Pengharapan kita untuk hal-hal yang lebih baik akan berjalan seiring dengan komitmen kita untuk tinggal dalam Tuhan dan kebenarannya.
Sangat sulit melihat harapan kita terwujud jika hidup kita jauh di luar Tuhan dan kebenarannya. Jika kita mengharapkan sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita di tahun yang baru ini, maka kita harus memulai sesuatu yang baru yang dapat membawa kita selangkah lebih dekat lagi kepada Tuhan. Untuk sebuah kehidupan yang jauh lebih baik di tahun ini, buang semua kebiasaan lama yang buruk itu dan mulai kehidupan yang baru dengan kebiasaan baru yang akan membawa kita semakin dekat dengan mujizat dan keajaiban Tuhan, dengan rencana Tuhan yang baru bagi kita. Cara untuk meninggalkan kebiasaan yang lama adalah dengan membangun sebuah kebiasaan yang baru. Lakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan setiap hari. Berusahalah untuk melakukannya. Maka hal-hal yang baik yang selalu kita lakukan akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan kebiasaan yang baik yang dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah karakter, yaitu karakter yang menyukakan hati Tuhan. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Tuhannya seperti yang biasa dilakukannya. Seorang tokoh Alkitab yang bernama Daniel memiliki sebuah kebiasaan yang baik yang dibangun dengan cara melatih diri setiap hari, sehingga pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang baik dan menjadi karakter, sehingga apapun yang terjadi, bahkan ancaman terjadi, Daniel tidak tergoyahkan. Gua singa bukan ancaman buat Daniel, karena Daniel tahu dan memiliki kebiasaan yang baik yang dia harus pertahankan. Dan pada akhirnya Tuhan membuat jalan saat seolah-olah tidak ada jalan. Sekalipun berada di gua singa, tetapi Tuhan mengatupkan mulut-mulut singa itu sehingga Daniel keluar tanpa luka sedikit pun. Kisah ini berakhir dengan Raja Darius mempermuliakan Tuhan dan memberikan kedudukan yang tinggi kepada Daniel pada zaman pemerintahannya. Ingin melihat Tuhan membuat jalan di padang gurun dan membuat sungai di padang belantara kehidupan kita? Satu hal yang harus kita lakukan: buang semua sampah kebiasaan lama hidup kita dan jalani hidup dengan kebiasaan baru yang menyukakan hati Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan di jalan-jalan yang tidak mungkin sekalipun. Karena itu kami mau berserah kepada Tuhan. Kami tidak mau mempertahankan kebiasaan buruk kami yang lama. Kami mau menjalani hidup dengan penuh keajaiban, dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Kami mau menjalani tahun yang baru dengan kebiasaan yang baru yang mempermuliakan Tuhan, karena untuk itulah Engkau membentuk hidup kami agar hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Roh Kudus bantu kami untuk menanggalkan semua sampah kehidupan kami dan memiliki karakter Kristus di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama mendisiplin rohani untuk memulai kebiasaan rohani. Tuhan Yesus memberkati.